Halo sahabat, bertemu lagi di channel kesayangan kita Mandiri Tani. Apa kalian tahu sejarah cengkeh awalnya? Cengkeh hanya tumbuh di 5 pulau kecil di Kepulauan Maluku, yaitu Bacan, Makian, Moti, Ternate dan Tidore. Kemudian, tanaman ini menyebar ke wilayah lainnya di Indonesia. 6 pohon cengkeh yang dianggap tertua yang masih hidup terdapat di Kelurahan Tongole, Kecamatan Ternate Tengah, sekitar 6 km dari pusat kota Ternate. Pohon yang disebut sebagai cengkeh Avo ini berumur 416 tahun, tinggi 36,60 meter, berdiameter 198 meter, dan keliling batang 4,26 meter. Setiap tahunnya ia mampu menghasilkan sekitar 400 kg bunga cengkeh. 7. Cengkeh mulai diperdagangkan ke Tiongkok dari sekitar 500 cm dan ke India dari sekitar 200 cm. 8. Pada abad yang keempat, pemimpin dinasti Han dari Tiongkok memerintahkan setiap orang yang mendekatinya untuk sebelumnya mengunyah cengkeh, agar harumlah napasnya. Cengkeh, pala dan merica sangatlah mahal pada zaman Romawi. Cengkeh menjadi bahan tukar-menukar oleh bangsa Arab pada abad pertengahan. Pada akhir abad ke-15, orang Portugis mengambil alih jalan tukar-menukar di Samudra Hindia. Bersama itu diambil alih juga perdagangan cengkeh dengan perjanjian Tordesillas dengan Spanyol, selain itu juga dengan perjanjian dengan Kesultanan Ternate. Orang Portugis membawa banyak cengkeh yang mereka peroleh dari Kepulauan Maluku ke Eropa. Pada saat itu harga 1 kg cengkeh sama dengan harga 7 gram emas. Perdagangan cengkeh akhirnya didominasi oleh orang Belanda pada abad ke-17. Belanda membabat pohon-pohon cengkeh untuk membatasi produksi cengkeh di luar Ambon melalui pelayaran Homi. 8. Akan tetapi, akhirnya Prancis berhasil menyelundupkan cengkeh ke Mauritius dan akhirnya tersebar pula ke Penang dan Zanzibar. 8. Hal itu menghancurkan monopoli cengkeh oleh Belanda. Bisnis cengkeh di Indonesia sunting. Indonesia mengimpor cengkeh dari Zanzibar sampai dengan 1987 untuk digunakan sebagai bumbu pembuatan rokok kretek. 8. Pada 1968, impor cengkeh diberikan kepada PT Mercubuana, milik Probo Sutejo, adik Presiden Soeharto, dan PT Mega, milik Lien Sioe-Liong. 8. Kedua perusahaan itu memiliki hubungan yang erat dengan keluarga Cendana. 9. Pada 1991, pemerintah mendirikan Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh BPPC, dengan Tommy Soeharto sebagai ketuanya. Pendirian BPPC ini disebabkan Presiden Soeharto menganggap cengkeh sebagai komoditas penting dan butuh diregulasi oleh negara. 8. Kebijakan BPPC membuat banyak petani cengkeh dan produsen rokok kretek marah karena BPPC sebagai satu-satunya pihak yang dapat membeli cengkeh dari petani dengan harga semurah-murahnya, lalu menjualnya ke pabrik rokok semahal-mahalnya. 9. Akhirnya banyak petani yang menebang atau membakar pohon cengkeh mereka. Pada Mei tahun 1998 sebagai bagian reformasi yang dimandatkan oleh IMF untuk mengakhiri monopoli, Presiden Soeharto setuju membubarkan BPPC. 8. One day soon I will fly. I know I am free. I'm feeling alive. Take me back to the jungle. Take me back to the jungle.